ukuran langkah kaki Kak Herman secara normal adalah 50 cm. Kita hitung dari titik ini, ya, titik joran ini sampai ke titik yang satu langkah tadi, itu berapa ukurannya dengan langkah kaki Kak Herman yang normal. 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 langkah. Ya, ulang lagi secara normal ya. 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Nah, kalau satu langkah 50 cm, berarti kalau 4 langkah jaraknya adalah 2 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar semuanya? Adik-adik, kakak-kakak, anggota gerakan Pramuka dimanapun berada. Kembali bersua dengan Kak Herman. Saat ini Kak Herman berada di areal persawahan. Areal persawahan dari Kampung Pasiran Jaya yang sedemikian luas, beribu-ribu hektar di sini. Dan ini di depan Kak Herman ini adalah padi yang barusan panen tadi pagi. Dan tumpukannya kelihatan dari jauh, tumpukan karung-karungnya, hasilnya. Dan sekarang lagi diangkutin, istilahnya manol kalau orang sini bilangnya. Sedangkan di sebelah kanan Kak Herman, ini adalah saluran air atau kanal besar atau saluran primer, atau bisa dibilang sungai kecil atau kali. Ya. Dan ini tertutup saking suburnya, saking banyak nutrisinya, tertutup oleh rumput putri malu. Berapa kali ini menggunakan alat berat, terus mengembang lagi. Berapa kali petani baksos, gotong royong, kembali rapat lagi. Dan ini bisa dilewati. Saking tebalnya akar yang di bawah. Dan baik adik-adik serta kakak-kakak, bukan masalah rumput putri malu yang akan kita bahas. Ilmu pada saat sekarang yang akan Kak Herman sampaikan adalah bagaimana kita menaksir lebar dari sungai ini. Ya, walaupun Kak Herman nggak pakai meteran, Kak Herman nggak pakai ukuran atau alat apapun, tapi bagaimana dengan mudah kita bisa menaksir berapa lebar sungai ini. Baik adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kali ini Kak Herman akan mempraktekkan bagaimana dengan logika sederhana kita bisa menaksir lebar sungai ini, ya. Ini mungkin akan bermanfaat, akan bisa membantu bagi adik-adik atau kakak-kakak yang malas mendengarkan kata-kata rumus, ya. Kalau dengar kata-kata rumus sudah terjadi bintang bulan di atas sini, ya. Mudah-mudahan nanti dari Kak Herman bisa membantu bagi adik-adik yang anti rumus. Dengan logika sederhana, tanpa meteran, kita bisa menaksir, memperkiraan bagaimana, berapa lebar sungai ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, nanti kita akan menentukan fokus titik, cari titik fokus di sana. Kita ambil pohon pisang yang tinggi, ya, ambil pohon pisang yang tinggi. Terus berikutnya ditarik lurus. Nah, kebetulan di sini ada pohon. Di sini ada pohon. Yang ada pohon pisang juga kebetulan. Kita garis lurus. Tarik garis lurus ya. Garis lurus. Nah, setelah itu lihat pergerakan Kak Herman. Kak Herman akan melangkah, ya, 90 derajat. Nanti setelah ini Kak Herman pakai bagian di atas kertas, ya. Oke. Setelah titik sana kita tentukan, terus titik di seberang sini kita tentukan, lalu kita ambil langkah. Kita ambil 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Kak Herman dapat titik di sini nih. Ya. Dapat titik di sini. Oke. Ini sebentar Kak Herman cari tanda dulu. Apa tandanya ya? Oke. Kak Herman cari tanda dulu. Oke, sebentar cari. Nah, ini kebetulan ada
Oke, kita ulang lagi. Agresnya hilang, kita cari tanda dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Langkah maksimal. Kita cari tanda di sini. Oke. Baik. Selanjutnya apa yang Kak Herman lakukan lagi adalah satu langkah lagi dari titik ini. Ya. Titik ini satu langkah lagi. 1 di sini ya. Oke, ini kasih tanda lagi di sini ya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nanti ini garis-garisnya di bagian nanti Kak Herman sampaikan. Oke, 5 langkah titik itu ya, 1 langkah titik ini. Oke, terus Kak Herman sekarang mundur, membentuk 90 derajat, mundur. Kenapa mundur? Ambil titik lurus antara pisang yang di sana, yang di ujung, dengan tanda 5 langkah tadi. Ambil titik lurusnya. Iya, di sini kebetulan ada titik lurusnya, kebetulan, waduh, pas saluran, pas sekali. Ya, di pinggir saluran sini ya. Titik lurusnya kita ambil. Kebetulan ada pancing juga nih. Ya, ternyata titik lurusnya adalah di ini, joran pancing ini. Ya. Ini nanti satu garis lurus antara titik ini dengan titik yang 5 langkah dengan titik yang di ujung sana. Nah, oke. Cukup ya. Nanti lebih jelas Kak Herman kasih bagan dulu. Adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kalau di atas kertas bisa kita gambarkan seperti ini. Ini tadi adalah sungai atau kali kecil. Ya, kita tulis di sini sungai. Iya. Dan di pojok atas di sini, tadi yang kita lihat di seberang sungai ada pisang. Lalu kita tarik garis lurus. Tadi Kak Herman di seberang sini. Kak Herman tadi di seberang sini. Dan di sini tadi ada titik pisang juga. Lalu Kak Herman melangkah 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 di titik yang ke-5. Lalu Kak Herman melangkah lagi 1 langkah lagi. 1. Jadi ini langkahnya 1. Ini langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat titiknya ya. Ini kali, ini pisang. Ini Kak Herman berdiri tadi di sini, tempat ada pisangnya juga. Terus Kak Herman 5 langkah maksimal sama panjang. 5 kali ya, 5 langkah. Terus dikasih tanda di sini tadi. Terus Kak Herman melangkah 1 langkah maksimal, titik yang ke-1. Terus Kak Herman tadi berjalan mundur. Ya, tanpa dihitung langkahnya, terus berjalan mundur. Nah, ini nanti ada titik perpotongan di sini. Titik di sini tadi Kak Herman itu ditarik garis lurus sampai ke pisang yang seberang sini. Ya, garis lurus. Nah, ini seperti ini. Pada intinya ini adalah perbandingan. Jadi ukuran yang sebenarnya kita jadi perkecil ukurannya. Nah, tadi Kak Herman menghitungnya dengan melangkah. Ini 1 langkah ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik dan kakak-kakak, pada pertemuan yang kemarin Kak Herman pernah bercerita fungsinya kita harus mengetahui ukuran langkah kaki kita ya.
ukuran langkah kaki Kak Herman secara normal adalah 50 cm. Kita hitung dari titik ini, ya, titik joran ini sampai ke titik yang satu langkah tadi, itu berapa ukurannya dengan langkah kaki Pak Herman yang normal. 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 langkah. Ya, ulang lagi secara normal ya. 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Nah, kalau satu langkah 50 cm, berarti kalau 4 langkah jaraknya adalah 2 meter. Ya, ini langkahnya tadi 50, 100, 150, 200. 200 cm artinya 2 meter. Gimana? Ada yang sudah menebak ukuran lebar sungai ini berapa? Kalau yang Kak Herman ukur tadi panjangnya 2 meter, berapakah jarak atau lebar sungai ini? Nah, untuk perhitungannya, berapa lebar sungai ini? Ya, tadi Kak Herman menggunakan langkah kaki normal. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 50 dikali 4. Jadi 200 cm alias 2 meter. Ya. Kalau ini 2 meter, yang satu itu 2 meter, berarti karena yang 5 ini 10 meter. Ya, kalau yang satu langkah itu 2 meter, berarti kalau 5 langkah sama dengan 10 meter. Gimana adik-adik dan kakak-kakak? Masih bingung? Oke, kita ulangi di sini. Kak. Pertama kita tentukan titik yang di sana. Seberang ya. Yang kedua kita tentukan titik yang di seberang sini. Tarik garis lurus. Ya, selanjutnya tarik garis lurus siku-siku 90 derajat supaya mudah Kak Herman menggunakan langkah maksimal 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, ini yang akan kita ukur ya. Oke, 5 langkah berapa? Sekarang 1 langkahnya maksimal 1 langkah. Nah, kasih tanda. Setelah itu sambil mundur, sambil melihat, miring juga boleh terus. Ya, kita akan menarik garis lurus dari titik ini atau titik ujung sana. Dengan pandangan mata kita tarik garis lurus terus ke sini. Garis lurus terus. Nah, kebetulan dapatnya di sini, dapatnya nih titiknya. Ya, ini lurus dengan yang di ujung seberang sana. Nah, cara menghitungnya, kita menghitung yang 1 meter, kita tadi dengan langkah yang normal, Kak Herman langkahnya adalah 50 cm. Tadi ini 4 langkah. Kalau 4 langkah berarti 2 meter. Oke, setuju? Setuju. Nah, ngitungnya logikanya begini. Adik-adik, kakak-kakak, yang 1 meter, sorry. Yang 1 langkah itu panjangnya, ya, yang 1 langkah panjangnya 2 meter. Berarti kalau 5 langkah dari mulai sini sampai ke pohon pisang yang tadi, berarti 5 dikali 2 sama dengan 10 meter. Mudah-mudahan sedemikian praktis tanpa meteran. Dengan anggota badan kita bisa memperkirakan atau menaksir lebar sungai.
atau lebar sawah atau lebar yang lain. Tentunya ini tidak akurat, namun bisa cara mudah untuk emergensi. Karena kalau di lapangan kita harus bergerak cepat, ya. Apalagi adik-adik yang kalau ada rumus bulan bintang sudah takut duluan, ya. Jangan-jangan mengukur lebar sungai ini menghambat perjalanan kita kalau survival, ya. Jadi dengan cepat, dengan mudah. Kalau bisa mudah, kenapa yang susah-susah? Ya, oke. Adik-adik dan kakak-kakak semuanya, sampai di sini di sore hari ini Kak Herman menemani adik-adik semuanya. Jangan lupa ayo berbagi ilmu dan pengetahuan, cerita dan pengalaman di Sekot Adiguna. Silahkan kalau mau request tentang materi pramuka, adik-adik dan kakak-kakak bisa masuk di kolom komentar. Akhirnya, selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat sukses, dan tetap semangat. Kak Herman minta pamit, jangan lupa like and subscribe. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.